Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. In the light of your love.
tepuk tangan di atas kepala. Katakan. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my cry into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Come on, jump. 1, 2, 3, jump. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Go crazy, crazy, go crazy. Say nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Go crazy, crazy, go crazy. Lebih keras lagi, say I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, 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 we praise you, we praise you. Oh, oh, oh. Woo! Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Go crazy, crazy, go crazy. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Go crazy, crazy, go crazy. We praise you now. Whoa, oh, oh. Woo! Come on. Semua ikutin gerakan kita ya. Nothing's gonna stop us. We just gotta go on. Even still bad, I know I can hold on. Praise him, praise him. Evil look is praise him. Like a to just give up on the verge of breaking. Face my fears, but my tears. I break the chain just to make sure I got it. Just pray again. You bring me to the light away from the clouds that you take. My life fire to see the shining so bright. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. Yes, we praise you, Jesus. With everything in me, praise the name of. One more time, say, I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now.
kita siapkan hati kita lebih lagi. Tuhan, kami cinta Engkau. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. The desire I will Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Oh, Jesus, I love you. We love you, Lord. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Oh, we love you, Lord. We love you, Jesus. More than anything, more than anyone, we love you, Jesus. Jesus.
seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Mari panggil namanya. Jesus, I love you. Yes, I do love you, God. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Shalom Voltagers, senang sekali Kak Novi berjumpa dengan kalian lagi di minggu ini ya, di ibadah Voltage. Kak Novi percaya kalian semua dalam keadaan yang baik. Ya, kita berdoa terus supaya cepat selesai nih pandemi yang season ini gitu ya, supaya kita bisa sama-sama segera beribadah bersama-sama secara onsite. Tapi hari ini kita belum bisa onsite, tapi tidak mengurangi sukacita karena kuasa Tuhan bisa terjadi dimanapun kalian berada. Ya, jarak tidak bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus, katakan amin. Mari kita buka sama-sama di dalam Roma 15 ayat yang pertama. Hari ini Kak Novi akan membawakan tema khotbah yaitu adalah sending faith. Ya, kalau kita hari ini punya iman kepada Tuhan, kita punya keadaan yang baik, kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus itu baik. Tetapi kita tidak boleh lupa, ada teman-teman kita, ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin hari ini tidak merasakan keadaan yang baik seperti yang kita rasakan. Oleh sebab itu, di Roma 15 ayat yang pertama kita baca sama-sama ya. Ayo semua bangkit berdiri di semua tempatmu yang berada. Kita semua bangkit berdiri, kita baca sama-sama. Roma 15 ayat yang pertama. Oke, 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kitab Roma ditulis gitu ya, perikopnya adalah orang yang lemah dan orang yang kuat. Ada dua tipe orang. Ya, ada yang lemah, ada yang kuat. Apakah yang lemah akan lemah terus? Tentu tidak. Apakah yang kuat akan kuat terus? Juga tentu tidak. Ya, setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa di mana kita lemah. Tapi juga kita pernah mengalami masa-masa di mana kita ini kuat. Keadaan baik-baik saja. Ya, ketika kita kuat, kita sedang sehat. Kita ini tidak mengalami satu pergumulan mungkin. Ada mungkin beberapa pemikiran, ada beberapa mungkin yang kita sedang doakan, tetapi kita ini dalam posisi yang kuat. Tapi ada orang-orang itu dalam posisi yang lemah. Siapa orang-orang posisi yang lemah? Mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang sedang dalam masalah. Teman-teman kita yang sedang dalam masalah. Ya, hari-hari ini Kak Novi juga mendengar banyak sekali berita sedih. Ada beberapa anak kehilangan orang tuanya, entah papanya, entah mamanya, mungkin papa mamanya karena sakit COVID. Begitu sedih gitu ya, sampai Kak Novi juga berdoa, meskipun mungkin gak kenal, hanya tahu sebatas sosmed atau berita-berita yang di broadcast. Tetapi ada anak-anak yang hari ini mengalami seperti itu. Mungkin itu adalah teman-teman kalian atau kalian sendiri. Kalau hari ini kalian yang menghadapinya, tetap kuat ya, tetap kuat dan jangan sendirian. Oke, tetap kuat. Ayo, Kak Novi percaya bahwa rencana Tuhan itu semua yang terbaik tetap terjadi di hidupmu. Jangan merasa Tuhan tidak mengasihi kalau hari ini kita sedang dalam masalah, dalam pergumulan, dalam kedukaan. Ya, siapa lagi orang yang lemah gitu ya? Adalah orang yang sedang sakit. Sakit itu nyata hari ini. Kak Novi tidak bilang bahwa kita harus sok kuat, enggak ya. Ada juga yang memang sakit hari ini diizinkan. Bukan berarti karena Tuhan jahat. Tetapi memang ada kelemahan tubuh. Karena kita ini masih manusia yang hidup di dunia yang fana ini. Ya, orang yang sakit itu adalah orang yang lemah. Mungkin mereka ini merasa bahwa kenapa kok aku yang sakit. Sakitnya bukan COVID aja. Ada banyak berbagai macam penyakit di dunia ini. Ada yang mungkin orang tuanya yang sakit. Otomatis namanya anak pasti juga sedih. Ya, orang-orang mereka ini adalah orang yang lemah secara badani. Tapi juga kadang-kadang sakit fisik itu bisa membuat kita itu juga sakit juga dalam jiwa kita. Kita mungkin merasa bahwa kapan sembuh? Kenapa kesembuhan belum terjadi? Itu bisa terjadi. Ya, lalu siapa lagi yang lemah? Yang lemah itu adalah orang yang merasa sendirian.
Semua orang hari ini sedang dibatasi untuk berjalan-jalan gitu ya, berkerumun. Mungkin beberapa orang itu lupa rasanya bagaimana keluar rumah karena setiap hari di dalam rumah gitu ya. Apalagi hampir di semua tempat di Indonesia semua itu sedang menjalankan yang namanya PPKM. Pembatasan, di mana kita nggak bisa pergi ke mall, kita nggak bisa ke sekolah, kita nggak bisa pergi ke gereja secara fisik kita gitu ya, badan kita ada di gereja. Ada banyak orang itu bukan cuma sekedar ada di rumah, tapi mereka itu merasa kesepian, mereka merasa sendirian, ya lonely. Oleh sebab itu, ketika hari ini kita adalah di posisi orang yang kuat gitu ya, hendaknya kita ini menanggung kelemahan orang. Menanggung itu maksudnya apa gitu ya? Menanggung itu tidak secara materi. Ya, tidak selalu secara materi. Oh, kalau dia kelaparan berarti aku gimana Kak? Aku sendiri ini juga belum dapat uang, belum kerja. Bukan tentang materi. Tetapi yang dimaksudkan itu adalah, ayo jangan cari kesenangan kita sendiri. Kalau hari ini keadaan kita baik-baik, ayo coba lihat kiri kanan. Apa yang kita bisa lakukan untuk membantu orang-orang yang sedang lemah hari ini? Supaya apa? Supaya mereka itu dikuatkan. Ketika mereka kuat, maka mereka otomatis akan menguatkan orang yang lain. Katakan amin. Oleh sebab itu full teachers, kita ini ketika hidup kita ini tidak boleh biasa-biasa. Ketika kita hidup kita ini pasti ada tujuannya. Tidak semua orang itu bisa dicapai, bisa dimenangkan, bisa dihibur gitu ya, bisa dikuatkan oleh satu orang saja. Misalnya nih, Kak Novi ada di Sidoarjo, kalian ada di berbagai macam kota. Kak Novi tidak bisa mengenal dan tidak bisa menjangkau orang-orang yang di kota kalian, begitu terbatas. Ya paling hanya lewat khotbah karena di upload di internet. Tetapi gitu ya, teman-teman kalian, teman-teman sekolah, teman-teman les, siapa yang bisa jangkau? Otomatis kalian. Oleh sebab itu, ayo jadilah garam yang benar-benar menggarami, yang asin, yang berdampak untuk sekitarmu. Supaya apa? Supaya ada banyak orang itu tidak tersesat. Supaya ada banyak orang itu tidak menyerah dalam hidupnya. Ya, kita ini tidak sempurna. Tapi justru karena kita ini tidak sempurna, karena kita ini dikuatkan oleh Tuhan, karena kita punya Tuhan Yesus yang menguatkan kita bisa menguatkan orang lain, katakan amin. Ya, bagaimana Kak Novi caranya supaya kita ini bisa memberikan kekuatan, menguatkan orang yang sedang lemah. Ya, seperti judulnya hari ini adalah sending faith, mengirimkan iman. Ya, yang pertama, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah ayo berikan perhatian. Berikan perhatian kepada orang yang membutuhkan. Siapa? Kita lihat ya, mungkin orang yang ada di lingkungan kita pertama yaitu adalah keluarga kita. Apakah itu orang tua kita sedang menghadapi masa yang lemah? Mungkin gitu ya, pekerjaan papa mama terdampak karena ada banyak pembatasan, kerjanya tidak bisa full. Ada masalah ekonomi atau apa? Ayo kita berikan perhatian. Ya mungkin kita tidak bisa banyak tanya gitu ya, kita tidak khotbahin gitu ya, papa mama dengarkan gitu ya. Kita bisa ajak mereka berdoa bersama. Atau kita bisa juga, perhatian itu adalah menjadi anak yang mandiri dan tidak merepotkan di masa-masa ini. Voltage, kalian sudah dewasa ya, taulah tanggung jawabmu paling tidak gitu ya, ringankan bebannya. Perhatian itu tidak selalu tentang ya sudah mak aku kasih tabunganku semuanya gitu ya. Mungkin tidak seberapa. Tetapi yang paling bisa kita lakukan adalah ayo jadilah orang yang mandiri. Jadilah orang yang tanpa disuruh orang tua. Kita tahu tanggung jawab kita sendiri. Ya bayangkan coba ketika orang tua itu sudah pusing dengan penghidupannya gitu ya, dengan pekerjaannya gitu ya, dengan banyak sekali. Papa mama kita itu punya pikiran gitu ya, yang mungkin kita tidak bisa mengerti. Sedikit aja mungkin kita tuh tidak bisa mengerti bebannya. Tetapi lumayanlah kalau kita sebagai anak-anak itu bisa meringankan dengan bagaimana. Yang pertama gitu ya, mungkin kita ini tidak terikat dengan gadget kita. Ayo kita lihat gitu ya, ada pekerjaan apa yang kita bisa bantu lakukan. Apakah membersihkan rumah, bertanggung jawab atas kamar kita sendiri, belajar tanpa disuruh. Ya, atau kita ini bisa bantu adik. Misalnya nih papa mama sedang jualan, sedang berusaha ada di toko atau apa. Bisa nggak kita bantu adik? Kerjain PR-nya, ambilkan makan. Teman-teman ini bukan waktunya lagi berpikir bahwa, loh kan aku ini juga anak. Kan aku ini juga masih kecil. Justru gitu ya. Yang seperti itu sudah ketinggalan zaman. Yang sekarang anak kecil pun itu bisa bertanggung jawab.
Oleh sebab itu Voltage, ayo berikan perhatian, terutama dalam keluarga. Ya mungkin dulu ketika makan gitu ya enak aja gitu karena ada yang membantu di rumah, asisten rumah tangga yang bisa bantukan bersih. Tapi sekarang asisten rumah tangganya juga terbatas atau mungkin kita sudah tidak pakai. Semuanya harus berhemat. Ayo tawarkan atau lakukan gitu ya. Paling tidak bawa piringmu ke belakang. Kalau kamu bisa cuci gitu ya, kamu langsung cuci dengan bersih. Apa yang bisa kamu lakukan? Tanya gitu ya, Mah, apa yang bisa dibantu? Waduh, meskipun gitu ya kita tidak bisa meringankan seluruh bebannya, tetapi ada penghiburan untuk orang tua. Ya, ketika kamu lihat mungkin aku bisa lakukan apa? Oh, aku bisa sapu rumah. Nggak apa-apa. Meskipun anak pria pun gitu ya, kalau mau bantu bersih-bersih rumah juga tidak apa. Jangan selalu hanya terpaku gitu ya pada game online. Aku juga bosan Kak, aku ini juga jenuh Kak. Ya sudah aku main game aja daripada aku rame gitu ya. Daripada aku ini itu mending aku main game aja. Itu nggak mending. Yang terbaik adalah coba jadilah orang yang peka. Yang berikutnya siapa yang bisa kita kasih perhatian adalah teman-teman. Ya, teman-teman di kiri kanan. Ayo kasih perhatian. Siapa mereka? Mereka mungkin anak-anak yang belum ikut CG. Ada teman-teman sekolah yang hari ini mungkin tidak digembalakan di mana-mana. Mereka sudah lama sekali tidak ibadah. Mereka tidak punya teman-teman yang membangun seperti yang ada di dalam CG. Ayo ajak mereka. Memberikan perhatian, tanya gitu ya. Pertamanya itu tanya, how are you? Ketika Kak Noe berkhotbah seperti ini, Kak Noe berharap gitu ya. Roh Kudus akan memberikan pewahyuan, akan memberikan nama-nama yang harus kamu doakan atau kamu berikan perhatian dalam hatimu. Ada teman-teman yang kamu bisa tanya, how are you? Bagaimana kabarmu? Gimana? Mau nggak ikut CG? Gimana? Mau nggak ikut KKR? Ya, bulan Agustus nanti kita akan ada KKR Praise the Lord. Teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Harus persiapkan dirinya. Ayo, tawarkan, ikut ibadah yuk. Sama-sama mau nggak? Ayo ikut CG. Atau teman-teman yang lama udah nggak CG. Oh, dulu ingatnya itu ada nama ini di dalam CG-ku. Tapi sekarang sudah lama sekali tidak ada. Kemana ya? Boleh loh tanya sama kakak-kakak CGL. Kak, boleh enggak aku minta kontaknya? Atau itu ada di dalam grupmu. Ayo ingatkan mereka. Ayo kembali ikut CG, jangan sendirian. Jangan sendirian. Kenapa? Karena di masa-masa ini ketika orang itu menjadi sendiri gitu ya. Lalu orang itu akan menjadi lemah. Ketika orang itu menjadi lemah gitu ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang ini gampang sekali untuk menyerah. Ya, pikiran buruknya itu akan datang. Tetapi teman-teman, ayo ya kita mau kasih perhatian. Tanya how are you? Tanya apa yang bisa didoakan. Kita baca ya dalam Ibrani 10. Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai 25. Oke, Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai 25. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. 10, 24 sampai 25. Ya, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Dikatakan di ayat yang ke-24 apa? Marilah kita saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan saling semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dikatakan hari Tuhan itu semakin mendekat. Kalau kita lihat tanda-tanda zaman gitu ya, aduh rasanya itu hari-hari ini semakin jahat. Rasanya itu seperti Tuhan itu mungkin mau datang gitu ya, karena begitu banyak yang terjadi. Dikatakan bahwa ayo saling memperhatikan yang pertama, saling mendorong. Dalam apa? Dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Tetap lakukan pekerjaan yang baik. Apa pekerjaan yang baik itu? Ayo kita mulai menginjil. Ayo kita tetap menginjil. Ayo kita tetap melakukan pekerjaan yang baik. 25 ditegaskan gitu ya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ayo jangan membuat alasan gitu ya, apalagi diri kita sendiri, enggak Kak aku enggak ibadah, enggak Kak aku enggak ikut CG gitu ya, wah bosen Kak soalnya Zoom terus. Kita bisa buat alasan gitu ya, beberapa orang ketika di follow up, kenapa enggak ikut CG, iya bosen Kak Zoom terus. Teman-teman gitu ya,
Apakah jiwamu itu tidak lebih berharga daripada rasa bosanmu? Paling tidak ketika kita ikut CG, ketika kita ikut Zoom gitu ya, kita memaksakan diri gitu. Mungkin aduh ya rasa mulai males mungkin ada gitu ya, apalagi misalnya di rumah lagi males mandi, harus ikut CG gitu kan, paling tidak keadaan harus fresh. Tetapi ayo kita lawan rasa males itu. Kenapa? Karena supaya kita ini tidak menjadi terhilang. Tapi bukan cuma kita yang tidak terhilang, tetapi dikatakan bahwa marilah saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Ayo saling menasehati, itu berarti ada orang lain yang kita nasehati. Kita mungkin tidak bisa memberikan nasihat panjang lebar gitu ya. Tetapi kita bisa saling mengingatkan. Ayo teman-teman, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya doakan? Ketika ada teman CG mungkin yang sedang sakit hari ini, kamu tahu gitu ya. Ayo teman-teman CG kita semuanya telepon, kita kasih kekuatan. Bukan untuk menghakimi. Kamu sakit karena ini ya, kamu sakit karena ini ya. Enggak. Tetapi saling menguatkan. Supaya apa gitu ya. Supaya teman kita ini menjadi kuat. Yang tadinya lemah, ya kok aku bisa sakit. Tetapi hari ini menjadi kuat. Kalau ada teman yang mungkin kehilangan papa atau mamanya gitu ya. Ayo kita telepon. Kita video call, kita doakan. Kita tanyai gitu ya, apa yang bisa kita doakan. Kamu pasti sedih ya. Tidak apa-apa untuk menemani. Itu yang dimaksud saling menasehati. Yang kuat menanggung yang lemah. Katakan amin. Ya, yang pertama adalah perhatian. Lalu yang kedua. Yang kedua itu adalah apa yang kita bisa berikan untuk membantu teman-teman kita yang sedang lemah atau keluarga kita yang sedang lemah. Yaitu adalah kata-kata iman. Yaitu adalah iman. Katakan amin. Ya, iman. Mari kita buka dalam 1 Samuel 23. Oke, kita buka 1 Samuel 23 ayat yang ke-16. Kita baca dari ayat yang ke-14 ya. 1 Samuel ayat yang ke-23, 14 sampai ke-18. Kalian simak ya, Kak Novi bacain. Daud di padang gurun Sif. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Yang ke-17, dan berkata kepadanya, janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau akan menjadi raja atas Israel. Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dan Daud tinggal di Koresa tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Ya, ini ceritanya adalah Daud ini sedang dikejar-kejar sama Saul. Saul itu siapa? Daud itu siapa? Yonatan ini siapa? Karena ceritain sedikit ya, mungkin ada yang belum tahu ya. Saul itu adalah raja pertama yang diangkat menjadi raja Israel. Ya, Daud itu siapa? Dalam kepemimpinan Saul, satu ketika ada orang Filistin yang besar, kita tahu ya namanya Goliat. Goliat ini menantang orang Israel dan tidak ada pasukan Israel yang berani kecuali Daud. Siapa Daud? Daud ini adalah anak biasa yang mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya yang menjadi tentara di Israel. Lalu singkat cerita karena Daud percaya kepada Allah gitu ya, dan Daud itu tidak terima bangsanya, Allahnya itu dihujat, maka Daud itu dengan satu batu itu bisa membunuh yang namanya Goliat. Setelah itu Daud itu disanjung-sanjung. Wah, Daud ini membunuh berlaksa-laksa. Saul menjadi iri, harusnya dia rajanya. Kenapa? Hanya karena Daud itu membunuh Goliat, maka Daud ini kemudian disanjung-sanjung. Singkat cerita ada banyak kejadian membuat Saul ini tidak suka sama Daud. Tetapi gitu ya, tidak cukup sampai sana. Saul itu mengejar Daud, ingin membunuh Daud gitu ya. Tetapi anak Saul itu ada yang namanya Yonatan. Yonatan ini begitu mengasihi Daud. Mereka ini bersahabat. Ya, makanya enak ya kalau punya sahabat ya. Kalau punya sahabat itu tidak rasa sendirian. Hari itu Daud itu sudah capek. Keadaannya itu sudah lelah, sudah lemah gitu ya. Daud itu dikejar-kejar. Yonatan tanpa sepengetahuan papanya gitu ya, itu membantu Daud. Dikatakan Daud itu tinggal di padang gurun, di tempat perlindungan, tinggal di pegunungan, di padang gurun gitu ya. Lalu selama
begitu waktu yang lama itu Daud itu berpindah-pindah tempat. Kenapa? Karena Saul itu terus mencari Daud. Coba bayangkan ya, saking begitu bencinya sampai seorang raja harus bunuh rakyatnya sendiri dengan tangannya sendiri. Ya, tetapi Tuhan itu menjagai Daud. Tuhan itu tidak menyerahkan Daud itu ke tangan Saul. Daud takut, jelas ayat yang ke-15 dikatakan bahwa Daud takut gitu ya. Karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Daud takut. Siapa yang di sini pernah takut? Kanovi juga pernah. Ya, Kanovi rasa semua orang pernah takut. Ya, di saat rasa takut itu datang gitu ya, pasti ada banyak sekali pikiran yang terlintas gitu ya. Apalagi ini dikejar-kejar, mau dibunuh gitu ya. Tetapi Daud bersyukur, kenapa? Karena ada satu orang, yaitu yang namanya Yonatan, itu menjadi sahabatnya. Yonatan itu bukan gak mau tahu. Yonatan itu berjuang untuk Daud. Supaya apa? Supaya Daud itu tidak dibunuh sama Saul. Ya, Yonatan itu pergi mencari Daud. Terus apa yang dikatakan dilakukan? Ayat yang ke-16, ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Ketika kita takut gitu ya, mungkin kita ini bukan benar-benar kehilangan iman, tetapi kita itu tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Karena terlihatnya itu masalahnya lebih besar. Hari ini mungkin orang-orang di sekitar kita juga mengalami masalah yang sama. Ya, rasanya itu seperti sedih karena baru ditinggal orang terkasih, mungkin itu papa mama. Rasanya begitu marah mungkin ya. Ketika papa mama hari ini mungkin juga stres, banyak marah-marah di rumah gitu ya, karena ada banyak kondisi yang tidak memungkinkan. Ada orang yang takut, ada orang yang marah. Tetapi coba bersyukur ya ada Yonatan di sana. Harusnya teman-teman kita juga bersyukur ya ada kita di sana. Kenapa? Karena di sana Yonatan tidak bisa bantu banyak. Dia membantu, dia tidak bisa menghalangi Saul karena Saul itu membabi buta gitu ya marahnya ya. Tetapi dikatakan bahwa ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Karena percaya ada masa di mana Yonatan bertemu dengan Daud dalam pengungsiannya. Lalu Yonatan bilang, Daud, keep strong. Ya, ayo tetap percaya, tetap kuat ya. Daud, semuanya pasti berlalu. Daud, ingat punya Tuhan. Everything will be okay, everything will be okay. Ya, lalu dikatakan bahwa lalu Daud itu menguatkan kepercayaan kepada Allah lagi. Daud tidak kehilangan Tuhan. Tetapi kadang-kadang ketika orang itu takut, marah, begitu khawatir gitu ya. Itu imannya itu bukan hilang, tetapi lebih besar kekhawatirannya, lebih besar ketakutannya. Tapi di sana Daud akhirnya mendapatkan kepercayaannya lagi kepada Tuhan. Daud percaya dan coba lihat Yonatan berkata ayat 17 katakan apa? Janganlah takut. Ayat 15 tadi dikatakan bahwa Daud takut. Ayat 17 dikatakan Yonatan berkata kepada Daud, janganlah takut. Yonatan ini memberikan pengharapan, tenang. Ya, tangannya papaku itu enggak akan menangkap engkau. Ingat, kamu ini akan menjadi raja Israel. Ingat, lalu aku akan jadi orang keduamu. Nanti kita tetap best friend ya. Wow, Yonatan ini begitu mengasihi Daud. Hari itu dia enggak bisa meluputkan Daud. Tetapi dia juga tidak bisa bunuh ayahnya. Tetapi yang dikatakan Yonatan itu menguatkan Daud. Daud ingat ya, jangan takut. Ketika ada teman kita yang khawatir, kita bilang kita nggak bisa pegang tangannya secara real mungkin. Tapi kita bisa telepon. Jangan takut ya, jangan khawatir ya, jangan marah ya. Jangan berbantah sama orang tuamu ya. Ayo kita berdoa. Ya, katakan kata-kata iman. Everything will be okay. Pekerjaan orang tuamu akan baik-baik saja. Hidupmu akan baik-baik saja. It will be okay gitu ya. Mamamu pasti sembuh. Papamu pasti sembuh. Kita tabur kata-kata iman. Supaya orang yang mendengarkan itu dikuatkan. Kalau hari ini kita tabur gitu ya, kekhawatiran gitu ya. Wih, kamu sakit ya? Waduh, susah sih sembuhnya gitu ya. Waduh, mamamu juga sakit gitu. Waduh, mamamu juga punya sakit darah tinggi ya ini. Waduh, itu gawat, itu biasanya susah. Ketika kita menabur kekhawatiran gitu ya, apa yang kita dapat? Nggak ada. Yang ada adalah orang-orang itu akan menuai kekhawatiran yang kita tabur. Kalau kita menabur ketakutan sama orang, maka orang itu akan hidup dalam ketakutan yang kita tabur.
Kalau kita tabur kemarahan, oh iya, waduh enggak, harusnya papa mamamu ya enggak kayak gitu marah-marah gitu ya. Salah papa mamamu, kamu bener wes main game online aja yang lama gitu ya. Kalau kita tabur kemarahan, maka orang lain akan menuai kemarahan kita. Teman-teman, ayo kita tabur iman. Ayo kita kirimkan iman. Seperti kita mengirimkan email, seperti kita mengirimkan message. Demikian juga kita kirimkan kata-kata iman lewat message kita. Ya, bukan berarti kita harus setiap hari itu tabur gambar-gambar rohani. Tetapi dengan secara spesifik kita tanya, apa yang bisa kita bantu? Kuatkan kalau kita tahu dia punya masalah. Temani. Tidak harus secara materi, tapi kita menemani. Apa yang bisa dibantu? Kalau kamu punya masalah berat sekali, aku tidak bisa bantu. Tapi aku punya kakak-kakak Eagle Kids yang bisa bantu. Kamu mau tak cerita? Kamu mau tak aku sambungkan ya? Kamu mau konseling kah? Nanti aku yang teleponkan kakaknya. Taburkan iman, taburkan pengharapan. Katakan amin. Ya, lalu yang ketiga gitu ya. Yang ketiga adalah apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita tabur, itu adalah doa. Ya, ingat ya, di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa doa orang benar itu apa? Besar kuasanya. Kita tabur doa. Dalam doa kita gitu ya, jangan selalu bilang tentang kita Tuhan berkati aku mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Bukan. Tapi tabur doa untuk orang lain. Ayo kita mulai bersyafaat. Satu ketika gitu ya, Kak Novi mengucap syukur gitu ya, karena Kak Novi punya anak masih kecil juga gitu ya. Kak Novi membiasakan untuk dia ini, karena sekarang kan ibadah Osta Super Trooper kita kan pakai Zoom ya. Kalau kalian punya adik-adik yang usia Osta Super Trooper, ayo ikutkan ibadah Zoom. Lalu di dalam ibadah Zoom itu dijelaskan gitu ya, tentang karya Roh Kudus, karena waktu itu sebelum KKR Roh Kudus datang lah ya, dijelaskan. Lalu suatu ketika Kak Novi cerita gitu ya, Kira, ada orang-orang itu yang hari ini gak bisa berkumpul loh sama anak-anaknya karena mamanya itu lagi sakit. Ya, ada beberapa orang itu entah setelah melahirkan atau anaknya masih kecil tapi karena sakit COVID gak bisa berkumpul dulu. So sad ya. Hari itu sekitar 1, 2, 3 orang itu mengalami macam-macam. Ya, ada ya dari sosial media Kak Novi lihat gitu ya, atau dari mana. Langsung gitu ya, Kira bilang seperti ini, Mami, ayo kita berdoa untuk orang-orang itu supaya mamanya itu bisa cepat berkumpul sama anaknya. Kan ada Roh Kudus. Aduh, seneng ya. Karena apa? Karena Kak Novi melihat ada buah-buah pelayanan yang hari ini anaknya Kak Novi tabur. Siapa yang menabur? Bukan Kak Novi secara khusus, tapi ada tim-tim yang melayani. Lalu setelah itu Kak Novi bilang gini, oke, Kira berdoa ya? Iya. Langsung aja dia berdoa. Kata-katanya singkat, Tuhan Yesus, Kira berdoa supaya mamanya ini cepat sembuh ya Tuhan, ketemu sama anaknya. Sudah, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, apakah terjawab? Kak Novi juga nggak tahu gitu ya, karena banyak orang itu bukan dalam lingkungannya Kak Novi dekat gitu ya. Tapi karena percaya gitu ya, ketika ada doa ditabur gitu, Tuhan itu mendengar, katakan amin. Ya, coba bayangkan di sekitar kalian ada nggak orang-orang yang sedang sakit? Mungkin itu temannya papamu loh. Itu susuk gitu ya, atau om atau uncle ini gitu ya. Tapi kan berdoa itu enggak perlu minta izin. Bawa saja dalam doamu, dalam saat teduh pribadimu. Oh, aku tahu Kak, papanya temanku ini sedang ada masalah dalam pekerjaannya. Aku mau bantu doa Kak. Kemarin temanku cerita. Oh Kak, kakak yang melayani aku itu juga lagi sakit Kak. Aku mau berdoa Kak buat kakak yang melayani aku. Berdoa. Karena Kak Novi percaya setiap doa itu dijawab oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan. Perkara jawabannya seperti apa yang Tuhan mau gitu ya. Mungkin jawabannya tidak sesuai yang kita doakan. Itu biarkan kedaulatan Tuhan. Tetapi kita, ayo kita jadi orang yang berguna, katakan amin. Ayo kita hidup hari ini. Gak tahu gitu ya waktunya sampai kapan. Tapi selama kita hidup, ayo kita kerjakan hal yang kecil aja. Mengirimkan iman. Lewat perhatian, lewat kata-kata iman. Lewat doa kita. Maka Kak Novi percaya ketika setiap voltagers hari ini hidup menggenapi firman Tuhan. Kak Novi percaya bahkan hidup kita pun juga dibuat Tuhan berhasil. Katakan amin. Amin, sepakat ya? Mari kita sama-sama berdoa. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan tanda mujizat. Tanda mujizat
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi ya, angkat tanganmu. Engkau yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mengirimkan iman kepada sekitarmu. Syagara para syagara para kina maya ramana syekira maya ralala mona sekina maya ralaba syagara para syagara para. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, kau bersamaku, kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, kau bersamaku, kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari angkat kedua tanganmu. Syagara patah syagara mana syagara baraba. Aku berdoa ya Tuhan, untuk setiap tangan-tangan yang terangkat dimanapun kami berada, pakai kami menjadi orang-orang yang mengirimkan iman. Untuk setiap orang yang membutuhkan ya Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, jamah hidup kami, mampukan setiap kami. Aku berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak yang hari ini mungkin baru saja kehilangan orang tuanya. Tuhan, Engkau yang menjamin hidup kami, Engkau yang menjaga sendiri hidup kami. Tuhan, aku minta penghiburan yang dari surga itu ada untuk setiap anak-anak yang baru kehilangan. Berkati hidup mereka, sertai ya Tuhan. Dan hari ini kalau ada yang kalian atau keluarga kalian sedang sakit hari ini, COVID atau apapun, angkat tanganmu karena mereka berdoa. Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Jauhkan dari roh maut dalam nama Yesus. Hari ini aku minta ya Tuhan, sungguh-sungguh kuasa Tuhan itu bekerja dalam nama Yesus. Berikan percepatan kesembuhan dalam nama Yesus. Syakara patah syakara parapata syakara parapata. Kira mana syakira maraba. Kira mana sekira maraba. Aku hardik setiap ketakutan, kemarahan. Hari ini ya Tuhan, aku hardik setiap kekhawatiran dalam nama Yesus. Tidak ada dalam voltage ataupun juga keluarganya dalam nama Yesus. Syakara patah syakara paraba. Kira patah syakara patah syakara paraba. Perkatakan firman Tuhan, naikkan pujian dan penyembahan. Syakara patah syikira mana syakara paraba. Syakara paraba. Kira mana syakara paraba. Syakara paraba. Ibadah boleh selesai Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus terus bekerja atas setiap kami. Sertai setiap kami. Jadikan kami orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang terus setia ya Tuhan, untuk mengiring Tuhan. Sampai kapanpun ya Tuhan umur kami mau jadi orang-orang yang setia mengikut Yesus. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Dan ketika kita hidup seperti yang diperintahkan firman Tuhan, maka apapun yang kita lakukan akan dibuat Tuhan berhasil. Terima hari ini dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. God bless you.